Izin Ibu memberikan pesan kepada tenaga kesehatan Indonesia agar semangat dalam menjaga kesehatan rakyat Indonesia, Bu. Ya, pertama kan memang kesehatan itu hak semua rakyat, Ya, Bu. ya. Itu ada di Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pelayanan hidup sehat yang sama. Titik, jangan bikin koma sendiri. Kadang-kadang kita bikin koma sendiri yang kaya saja. Nah, pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 nih, Iya. bahwa negara atau pemerintah itu bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah, berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan untuk semua rakyat. Titik. Iya, Bu. Nah, berarti tidak boleh satu orang pun di Indonesia ini tidak bisa mengakses kesehatannya. Iya. Udah itu tanggung jawab negara. Tetapi yang kita lihat di lapangan masih banyak. Jokowi membagikan KIS, tapi juga nggak bisa berlaku di rumah sakit karena KIS untuk kelas 3. Kenyataannya di rumah sakit kelas 3 penuh, Bu, ada di kelas 1. Nah, itu sudah ada bisnis tempat tidur. Karena apa? Karena kesehatan yang tadinya orientasi sosial, karena pengaruh kapitalisme, pengaruh globalisasi, pengaruh komersialisasi, sehingga yang tadinya orientasi sosial menjadi komersial. Nah, itulah terjadi penolakan rakyat, terjadi macam-macam bisnis. Bu, obatnya nggak ada di rumah sakit ini, adanya di apotek depan. Pada apotek ini bermain dengan rumah sakit. Nah, sehingga cita-cita awal di Undang-Undang Dasar 45 setiap warga negara berhak mendapat pelayanan hidup sehat yang sama, itu tidak terpenuhi. Jadi hak rakyat untuk sehat sama ini jauh dari cita-cita Undang-Undang Dasar 45. Juga jauh dari Pancasila sebagai dasar negara kita. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila yang kedua. Bagaimana mau beradab kalau masih ada seorang bayi di RSUD Bekasi ditolak karena tidak bisa bayar? Ini beradab atau biadab? Terus yang kelima, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mau berkeadilan? Kesehatan aja sudah tidak berkeadilan. Kalau yang datang mau di VIP, selamat pagi Ibu, senyumnya perawatnya hebat. Tapi kalau dia datang dari BPJS, Bapak Ibu, rakyat tadi mau ke rumah sakit sudah takut. Berapa dokternya bayarnya, berapa obatnya. Maka itu PDI Perjuangan kita membuat relawan kesehatan. Tugasnya mendampingi rakyat kita ketika dia bermasalah dengan birokrasi kesehatan. Dulu Ibu Mega sudah mencetuskan SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Meskipun Bu Mega sudah mau turun sebagai presiden, tapi Ibu masih peduli. Terakhir menandatangani yaitu SJSN nomor 40 tahun 2004. Nah, harusnya itu pemerintahan SBY harusnya mempepekan, tapi yang dicuekin selama 5 tahun tidak, sehingga DPR waktu itu berinisiatif membuat badannya yaitu BPJS. Nah, BPJS sih badan penyelenggara jaminan sosial. Nah, yang menyelenggaranya ini nih kadang error juga. Nah, harusnya itu untuk semua rakyat memperpendek alur birokrasi kesehatan, tapi yang kenyataannya juga enggak semudah itu. Yang ini harusnya ikonnya Jokowi waktu itu, tapi yang saya di dalam rapat-rapat DPR ini ikon Jokowi, tapi juga birokrasinya luar biasa. Maka itulah peran relawan kesehatan dari PDI Perjuangan ada di semua rumah sakit. Kita kasih bekal bahwa ini ada undang-undangnya loh. Selalu bilang BPJS rugi, memang BPJS dibuat untuk rugi karena itu hibah negara. Bukti bahwa negara itu hadir untuk rakyatnya, bukan profit oriented, bukan asuransi BPJS itu hibah negara. Nah, kayak gini. Jadi saya, apalagi bencana ini, ternyata kita temukan di mana-mana hasil bencana juga tidak mudah. Mereka yang belum BPJS juga bermasalah. Belum yang ODGJ, belum yang narkoba, banyak banget yang belum tercover BPJS. Nah, ini padahal hak dasar sehat itu ditanggung oleh Undang-Undang Dasar 45 dan dia bukan gratis, dibayar negara. Ini yang kadang-kadang orang nggak tahu, dan itu ada sanksinya di Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Ada di Undang-Undang Kesehatan ada sanksinya. Rumah sakit yang menolak pasien baru nolak saja
2 tahun dan 200 juta. Dan loh, bukan atau. Kalau dia gara-gara penolakan, dia jadi disabilitas atau meninggal, itu 10 tahun dan 2 miliar. Tapi pasien atau rakyat tidak tahu. Karena inilah ego-ego dokter, ego-ego rumah sakit yang harus perlu ada revolusi mental buat mereka. Iya, Bu. Nah, Ya, makanya kenapa saya tanya Ibu memberikan pesan dan semangat kepada tenaga-tenaga medis Indonesia agar lebih punya empati, ya, punya menjaga kesehatan rakyat. iya. Bukan orang lain menjaga negara lain, tapi harus Rakyat sendiri. iya. Nah, saya pernah bikin statement, masa sih dokter lebih jahat dari polisi? Iya. Polisi masih nilang orang sehat, dokter masa nilang orang sakit. Ketika pasien itu bertemu dengan dokter udah nganggap kayak Tuhan. Iya. Apa yang diperintah dokter pasti dia lakukan. Tapi dokternya lagi nipu apa enggak? Nah, karena apa, komersialisasi di bidang kesehatan ini yang terjadi. Nah, itulah saya selalu mengarahkan adik-adik dokter yang kebetulan bertemu dengan kita, kebetulan yang kita organisir, jangan seperti itu. Dokter itu pengabdian. Iya. Tapi aku bertemu dengan beberapa fakultas kedokteran ketika memberikan keynote speech. Aku panggil, kamu jadi dokter mau apa? Mau Iya. kaya. Aduh, kalau nggak keren. Aduh, salah. Kalau mau Iya. kaya jadi rentenir aja. Kayak gitu. Jadi dokter itu memang pengabdian, perlu dengan ketulusan, dengan senyumnya dibagi pada semua rakyat. Karena yang datang ke dokter itu pasti orang susah. Iya, Bu. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih atas Iya, mudah. pesannya agar rakyat Indonesia semakin sehat, Ah. dijaga. Ya. Tentunya Ibu termasuk banteng penjaga Indonesia, Ya, mantap. menjaga kesehatan. Iya. Kita dari Banteng Penjaga Indonesia, mari kita jaga kesehatan rakyat, mari kita jaga Indonesia. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka.